Ada orang yang Romo kenapa tidak terbuka untuk kepada gereja yang asli? Yang asli mana lagi? Ini asli kok suruh cari yang asli gimana? Baik. Oh, ini gereja mula-mula, ini gereja mula-mula lahirnya di Yerusalem. Emangnya ada gereja lahir di mana? Betul. Justru ini yang asli ya. Iya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam kasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di channel Romo Episkop dari Nikopolis. Hari ini kita akan membahas topik yang tak kalah penting dan menarik, yaitu bagaimana gereja dimulai dan apa yang dilakukan gereja mula-mula yang mungkin sudah tidak dijalankan dalam sekarang. Dan apa relevansinya dalam kehidupan umat beriman di masa kini. Hari ini kita bersama dengan Romo Episkop Daniel dari Nikopolis. Ya, terima kasih Romo sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kita adakan pembicaraan ini. Baik. Nah, teman-teman semua, bagi saudara-saudara juga di luar sana yang tertarik mempelajari iman ortodoks, bisa langsung komentar, kirim pesan, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini ya. Nah, kita langsung mulai saja ke pertanyaan pertama. Romo, Ya. ketika kita menyebut gereja mula-mula, apa sebenarnya yang dimaksud gereja mula-mula itu, Romo? Ya, kata mula-mula itu kan awal sekali. Baik. Jadi gereja mula-mula adalah gereja yang berdiri pada awalnya. Oke. Makanya ada orang gereja modern Ya. hanya menggunakan kata mula-mula sebagai label. Oh, Padahal dia didirikan hanya pada kemarin. oke. Lalu memikir-mikir sendiri bagaimana bentuknya gereja mula-mula. Mula-mula itu awalnya gimana? Baik. Gereja kan sudah ada dari awal sejak dari raya Pentakosta. Ya gereja awal itu ya gereja yang berdirinya pada hari Pentakosta itu. Baik. Bukan sekedar label nama gereja, itu kan baru-baru ada aja gereja dengan nama gereja mula-mula. Yang ada di dalam khotbahnya mengatakan gereja ortodoks itu bukan gereja mula-mula. Loh, kamu sejarahmu itu kapan? Gitu. Nah, gereja ortodoks kapan? Mengatakan gereja ortodoks bukan gereja mula-mula itu gimana? Dasarnya apa gitu kan? Ya. Baik. Nah, kemudian peran utama para rasul dalam membangun gereja setelah Pentakosta itu seperti apa, Romo? Ya, peran utamanya para rasul itu Kristus menyatakan mendirikan gerejanya itu di atas dasar para rasul. Di atas dasar para rasul. Yang diwakili oleh Petrus. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Terima kasih. Engkau adalah Petrus. Nah, di sini ada pemahaman yang berbeda antara gereja barat Roma Katolik dan gereja Ortodoks mengenai kata-kata engkau adalah Petrus. Bagi Roma Katolik, itu dia diyakini bahwa Petrus itu memang sebagai landasan gereja. Iya, landasan. Tapi kalau dalam gereja Ortodoks, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Batu karang yang mana? Nah, kalau kita baca dalam bahasa aslinya, gini. Jadi ini perbedaan ajaran mengenai tempat Petrus di dalam gereja Roma Katolik dan di dalam gereja Ortodoks. Yang begini, kita baca di dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Kago the silego. Dan aku berkata kepadamu, otisi i Petros, bahwa engkau adalah Petros. Petros itu batu karang. Tapi dalam bentuk tata bahasa kata benda maskulin. Jadi bentuk jenis kelamin laki-laki. Bahasa Indonesia tidak punya itu. Oh, tidak ada ya, Romo? Di bahasa Indonesia tidak ada. Semua kata ya sama aja ada.
Kalau dalam bahasa Yunani, bahasa Jerman, bahasa Latin, bahasa Sanskerta, itu punya kata benda yang mempunyai bentuk jenis kelamin. Oh, baik. Tidak peduli seandainya anjing, kinos. Itu kata bendanya adalah bentuk maskulin. Baik. Tapi meskipun kalau anjingnya itu secara biologis bersifat anjing betina, itu tetap aja kata bendanya kata benda maskulin. Maskulin. Nah, ini yang tidak kita kenal. Nah, di sini kata Petros ini Ya, artinya batu karang, ya. tapi dalam bentuk jantan. Dalam bentuk jantan. Nah, itu menunjuk orangnya, Baik. menunjuk Rasul Petrusnya. Terus CEO Petros, engkaulah Petros. Ke dan epititaf titi Petra, dan di atas Petra ini. Ya. Nah, ini batu karang juga, tapi dalam bentuk feminin, Oh, dalam bentuk kelamin betina. betina. Ya, ke epitaf titi Petra, ikodomiso mutin eklesian, aku akan mendirikan gereja. Jadi gereja ortodoks melihatnya yang menjadi landasan gereja, Ya. di mana gereja didirikan, adalah Petra, bukan Petros. Petra. Jenis kelamin Jenis betina. Betina. Nah, yang dimaksud apa Petra di sini? Petra di sini adalah ajaran-ajaran rasulia, yang kata ajaran itu memang dalam bahasa Yunaninya adalah dalam bentuk kelamin betina. Didaskalia. Didaskalia itu artinya pengajaran. Berarti gereja akan didirikan atas dasar ajarannya para rasul. Bukan atas pribadi Petrus seorang. Karena di dalam Efesus pasal 2 ayat 20 dikatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul. nah, para rasul bukan hanya Petrus. Di atas dasar para Jadi rasul. dalam ajaran ortodoks bahwa gereja itu didirikannya bukan pada perorangan Petrus. Baik. Petrus memang pimpinan para rasul, tapi dia menjadi pimpinan rasul bersama rasul-rasul yang lain. Nah, ini coba kita lihat kalau di dalam ayat 19 dari Matius pasal 16 itu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini? Ya, itu isi daripada kunci kerajaan surga itu. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini? Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Akan terlepas di surga. Dan ternyata dalam bagian lain dari Injil Matius itu yang mempunyai kuasa ini melepas dan mengikat ini ternyata bukan hanya Petrus. Bukan hanya Petrus. Kita baca dalam Matius 18. Kita baca ayat 1 dulu. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus. Nah, di sini konteksnya adalah Yesus sedang berbicara dan mengajar para muridnya. Nah, dari ajaran ini yang ada kaitannya dengan Matius 16 itu adalah ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Nah, ini dikatakan apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Terus jika ia mendengarkan nasihatmu, mendengarkan nasihatmu, kau telah mendapatnya kembali. Terus jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Nah, ini mengasumsikan bahwa kehidupan dari umat Kristus nanti akan berbentuk satu komunitas. Karena kalau ada seorang berdosa, diingatkan oleh 1 orang, kalau enggak ada 2 atau 3 orang. Nah, terus kalau tidak, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan.
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah, kalau orang yang berdosa ini tidak mau mendengarkan satu orang yang datang kepada dia, atau dua orang yang datang kepada dia, sampaikanlah masalahnya kepada gereja. Jadi gereja itu kalau begitu bukan sesuatu yang abstrak, tapi membentuk satu komunitas, membentuk satu lembaga yang kepadanya kalau ada orang berbuat dosa, orang bisa melapor. Baik. Ya kan? Iya. Jadi gereja ini adalah satu lembaga, suatu institusi yang kepadanya orang bisa melapor. Terus, sampai soalnya kepada jemaat kepada gereja. Terus? Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, Nah, jika ia orang ini yang berdosa ini tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. pandanglah dia sebagai orang kafir, orang tidak mengenal Allah. Artinya dia bukan bagian dari gereja, artinya orang ini dikucilkan. Atau seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Atau seorang pemungut cukai. Pemungut cukai pada zaman itu dianggap orang yang paling berdosa karena apa? Dia selalu diberi otoritas oleh pemerintah Romawi untuk menarik pajak kepada orang Israel, dan sering dia mengambil pajak lebih daripada yang seharusnya, dan sering dia juga mencuri pajak itu. Makanya dianggap sebagai orang buangan yang tidak punya moral. Orang tidak punya Tuhan, orang tidak punya moral. Berarti orang yang dikucilkan dari kehidupan gereja. Jadi kalau orang itu tidak mau, maka tidak mau bertobat, maksudnya dia akan dikucilkan dari kehidupan gereja. Mengapa gereja punya kemampuan, punya otoritas untuk mengucilkan? Teruskan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Akan terikat di surga. Akan kamu lepaskan di dunia ini, akan tak terlepas. Nah, karena gereja punya otoritas ini. Padahal otoritas ini tadi adalah kunci kerajaan surga yang diberikan pada Petrus. Di sini ini diberikan pada gereja secara umum, di mana para rasul yang lain ada di situ. Oleh karena itu, dari kacamata ajaran iman ortodoks, bukan hanya Petrus seorang yang mempunyai otoritas kunci ini, tetapi semua para rasul mempunyai otoritas ini. Dan semua episkop yang menjadi pelanjut para rasul, yang ditabiskan dengan mempunyai mata rantai dengan para rasul, ini juga memiliki rahmat yang sama sebagai pengganti Petrus untuk mempunyai kunci ini. Ya, di sini ada perbedaan pemahaman tentang tempat Petrus di dalam gereja. Ya, kita akui Petrus sebagai yang dituakan di antara para rasul, tapi dia bukan satu-satunya. Dan kuasa memegang kunci itu ternyata isinya kita lihat juga diberikan kepada para rasul yang lain. Nah, jadi kalau gitu apa fungsinya para rasul pada gereja mula-mula itu? Sebagai yang menegakkan, menanamkan gereja di mana-mana. Dan mengajarkan ajaran Injil di mana-mana di dalam gereja. Jadi para rasul lah yang membuka tempat-tempat baru, mendirikan komunitas-komunitas baru di mana-mana pada zaman. Sehingga gereja bisa berkembang. Ya. Baik. Oke, Romo. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana struktur gereja pada masa awal? Apakah sudah ada episkop, imam, atau diakon di saat itu? Pada awalnya ya para rasul yang bertanggung jawab untuk gereja secara keseluruhan. Baik. Dan Petrus bersama para rasul yang akan memimpin gereja itu. Kalau ada hal-hal yang bersifat administratif, mereka ngumpul bersama. Contohnya misalnya diadakan sidang ya. Misalnya kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ke-15.
Ayatnya yang ke-1. Ya, Antioquia mengajar saudara-saudara di Ya, beberapa orang datang dari Yudea, maksudnya dari Yerusalem. Di mana Yudea adalah provinsi, tempat di mana kota Yerusalem berada, ke Antioquia di Syria. Di mana waktu itu Paulus dan Barnabas sedang mengajar, ya. Dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, kamu tidak akan tidak dapat diselamatkan. Ya tentunya dari kacamata ajaran Injil, ini tidak benar. Baik. Dan orang-orang ini yang menekankan bahwa kamu harus sunat dulu untuk jadi Kristen. Ya, Itu artinya orang-orang ini menghendaki orang harus jadi Yahudi dulu untuk jadi Kristen. Dan ini adalah orang-orang yang memang mantan pengikut aliran Farisi di dalam agama Yahudi waktu itu yang dikatakan dalam ayat 5. Tapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum. Nah itu yang dibawa dari Yerusalem ke Antioquia. Akhirnya di ayat 2, Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras ngomong dan membantah pendapat mereka itu. ya, karena tidak bersesuai dengan ajaran Injil bahwa keselamatan itu bukan didapatkan dari menjalankan hukum Taurat. baik. Tetapi keselamatan itu didapatkan melalui iman kepada kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui penebusan Yesus Kristus. Oleh karena itu ajaran daripada orang-orang Farisi yang telah jadi Kristen tapi belum mengerti kekristenan secara benar ini dilawan ajaran. Dilawan ya. Tapi masalahnya di dalam gereja pendapat perorangan tidak bisa menjadi standar ajaran. Pendapat perorangan tidak bisa ya. Tidak bisa. Baik. Karena Alkitab mengatakan yang dasar dan tiang penopang dan dasar kebenaran itu gereja, bukan perorangan. Gereja. Ya, kita baca dari 1 Timotius 3:15. Jadi jika kau terlambat, dalam kau harus dalam kau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, Yaitu yakni jemaat dan yaitu gerejanya Allah yang hidup, yang penopang dan dasar tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi tiang penopang dasar kebenaran itu gereja. Baik. Nah, waktu itu kitab suci belum ada pada waktu terjadinya gegeran ini di Antioquia ini. Karena dari awal gereja melihat bahwa orang Kristen awal ini melihat bahwa gereja yaitu komunitas secara keseluruhan dengan para rasul yang diberi otoritas oleh Yesus itulah tiang penopang dan dasar kebenaran. Maka adanya masalah ini mereka lalu melaporkan di dalam ayat yang kedua ini. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa pergi kepada rasul-rasul. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Kristen itu yang mendirikan Paulus, itu bohong. Bohong sekali karena Paulus pun harus lapor kepada rasul-rasul. Ya. Dia tidak punya otoritas pada dirinya sendiri. Ya, pergi kepada para rasul-rasul untuk membicarakan soal itu. Lalu mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak. Nah ya langsung aja ke ayat 6. Maka bersidanglah
Nah, bersidanglah Bersidang. rasul-rasul itu. Masalahnya dibicarakan secara Bersama-sama bersahabat. ya. Ya, dibicarakan secara bersahabat. Jadi Paulus tidak mendominasi pertemuan ini. Dan Paulus bukan yang mengarang ajaran. Itu ajaran bersama milik gereja. Jadi fitnahan-fitnahan yang dikatakan agama Kristen itu bukan ajaran dari Yesus, itu ajaran Paulus. Itu adalah orang yang tidak tahu sejarah, Ya. ya, orang yang tidak mengerti kitab suci dengan benar, hanya mempunyai pemikiran-pemikiran yang keliru tentang Kristen. Ya. Ya. Akhirnya setelah itu apa yang terjadi setelah persidangan itu ayat 7? Sudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada Mengapa Petrus yang berdiri dalam rapat ini? Ya dia adalah ketua kolegium para rasul. Baik. Maka yang akhirnya dia berdiri setelah rapat ini apa yang dikatakan? Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga. Jadi Pak Petrus disuruh mengatakan, berarti orang-orang itu tidak usah dipaksa menuruti Taurat, harus disunat. Sebab mereka juga sudah diberi Roh Kudus. Sebagaimana kita juga diberi. Terus di dalam ayat yang ke-9. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Iya, Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita orang-orang Yahudi dan mereka orang-orang non-Yahudi. Ini dalam hal ini orang non-Yahudi yang di Antioquia. Terus sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Ya, menyuntikkan hati mereka oleh iman, bukan menjalankan hukum Taurat. Terus, Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan menegakkan pada tengkuk kepada murid-murid itu suatu hukum yang tidak dapat diterima? ya kalau gitu Allah saja menerima mereka tanpa harus menjalankan hukum Taurat. Kok kamu ini loh, Ya. malah memberikan beban di tengkuk para murid ini apaan? Itu loh. Ini Petrus loh yang ngomong, bukan Paulus loh. Dan didengarkan oleh semua orang, dan akhirnya kesimpulannya ayat 11 apa? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi, akhirnya ya, ini ajarannya Paulus juga, ini ajarannya Petrus juga, dan malah yang mengucapkan pertama kali adalah Petrus. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Maka kalau ada orang mengatakan itu karangan Paulus, itu bohong. Itu persetujuan bersama oleh pimpinan Roh Kudus melalui konsili. Jadi para rasul pada waktu itu kalau ada masalah begini, mereka berkumpul bersama. Bersama untuk membicarakan. Dengan waktu itu Petrus sebagai ketua para rasul menjelaskan itu. Terus akhirnya kita baca ayat yang setelah semua dia mendengarkan, ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Mengapa Yakobus? Karena Yakobus adalah pada waktu itu sudah mulai menjadi episkop di Yerusalem yang pertama. Makanya dia yang akhirnya memutuskan sidang itu. Nah, jadi kalau gitu para rasul waktu itu yang memang mempunyai otoritas untuk gereja adalah para rasul. Tapi pada saat ini, di zamannya sidang ini, ternyata sudah ada kelompok orang yang disebut, coba ayat yang keempat. Tibanya di Yerusalem,
mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua. Nah, ada kelompok yang namanya penatua-penatua yang dalam bahasa Yunaninya adalah presbiteros. Dan presbiteros ini pertama kali juga ditabiskan oleh para rasul. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua. Nah, di tiap-tiap jemaat, di tiap-tiap paroki, rasul-rasul itu menetapkan atau mentabiskan presbiteros. Presbiteros. Di antara presbiteros inilah yang nanti akan diangkat menjadi episkopos. Jadi inilah orang yang nanti akan menggantikan para rasul untuk mengelola gereja, untuk memimpin gereja, untuk mengarahkan gereja ketika para rasul sudah meninggal. Jadi mereka yang akan melanjutkan pekerjaan para rasul. Ya. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks, seorang imam atau seorang episkop Ya. itu perlu mempunyai mata rantai rasulia melalui pentabisan. Seperti saya, Baik. ditabis oleh siapa dulu waktu jadi episkop, waktu di Yunani. Baik. Nah, mereka ini, karena yang kalau mentabiskan seorang episkop itu, paling tidak ada 2 atau 3 episkop yang lain yang mentabiskan. Lah mereka ini dulu ditabis oleh siapa, sampai akhirnya, sampai kepada ujungnya adalah ditabiskan oleh para rasul sendiri. Inilah mata rantai rasulia yang di dalam gereja ortodoks, orang yang tidak punya mata rantai ini tidak dapat menjalankan sakramen. Baik. Tidak dapat membaptiskan, tidak dapat memimpin perjamuan kudus, karena perlu ada mata rantai. Jadi kalau begitu, pertanyaannya, bagaimana apa yang dilakukan para rasul waktu itu? Yaitu memerintah gereja, mengajar, menyebarkan, pergi kemana-mana untuk mengunjungi, dan lain-lain. Dan akhirnya, setelah para rasul meninggal, karena yang menjadi asisten para rasul itu adalah para penatua, diantaranya adalah ada presbiter, ada episkop, dan itu dijelaskan oleh Paulus di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1. 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Nah, kata penilik jemaat itu dari kata episkopos. Jadi episkop sudah ada. Sudah ada ya Romo ya. Nah, terus dari pasal 5 ayat 17, Penatua yang baik. itu penatua itu bukan majelis gereja, itu gembala gereja, itulah presbiter, itulah romo. Taunya dari mana? Bahwa dia itu gembala? Kita baca dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku menasihatkan para penatua, para presbiter ini ya di antara kamu. Aku sebagai teman Nah, Petrus mengatakan aku juga seorang penatua. Kenapa? Karena dia juga memimpin gereja waktu itu. Baik. Jadi di samping tugasnya sebagai rasul, dia juga tugasnya sebagai yang memimpin gereja. Ya. Ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Gembalakanlah kawanan domba Allah, berarti tugas mereka adalah menggembalakan. Oleh karena itu yang disebut penatua atau presbiter itu bukan majelis gereja, tetapi gembala gereja. Gembala gereja. Nah, di atas dari presbiter ini adalah episkop tadi. Baik. Yang dialah yang menjadi pimpinan dari para presbiter yang lain. Di samping itu di bawahnya ada diakon. Diakon. Diakon ini bukan majelis bagian sosial, bukan. Diakon itu kalau gereja modern, gereja karismatik,
karismatik sekarang semacam pendeta muda. Pendeta muda. Karena dia akan menjadi calon dari seorang romo. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 3 ayat 8. Demikian juga diaken-diaken. Dia demikian juga diaken-diaken. Diaken. Jadi ada episkop, ada diaken, ada presbiter. Jadi dari dulu ya memang ada. Malah pendeta nggak ada, karena pendeta itu sendiri adalah suatu, apalagi pendeta muda atau pendeta tua atau tidak tahu lah saya, ya. Dan kalau dari Alkitab, dan itu tetap di dalam gereja purba, di dalam gereja ortodoks, ya urutan daripada yang memimpin gereja itu adalah episkop, presbiter, diaken. Nah, episkop ini tergantung nanti tugas siapa. Yang tugasnya di kota yang besar atau di ibu kota namanya episkop metropolitan. Nanti tugasnya apa? Tugasnya menjadi pimpin di suatu wilayah, dari memimpin episkop yang lain. Baik. Namanya episkop agung dan seterusnya. Itu gelar-gelar administrasi. Tapi kalau gelar pentabisan hanya sampai ke episkop. Hanya sampai ke episkop. Ya, itu. Terus? Baik Romo. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan tentang liturgi dan persekutuan. Nah, saya sendiri Romo pernah membaca di Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus Yohanes ke bait Allah. Pertanyaan adalah, apakah para rasul itu sudah melakukan liturgi di zaman gereja pertama? Ini harus ada dibedakan. Ada sembahyang harian yang non-liturgis. Ada, pada waktu itu mereka masih belum diusir dari tempat kudusnya orang Yahudi loh. Belum ya? Karena mereka belum dianggap sebagai suatu agama yang terpisah, suatu kelompok iman yang terpisah. Jadi mereka masih boleh beribadah di bait Allah. Dan di situ mereka ada ibadah jam ketiga. Jam ke-9, jam 3 sore, ya. Berarti ada waktunya mereka sembahyang. Tapi di samping mereka sembahyang, yang itu menjadi sembahyang harian mereka juga ibadah liturgi. Yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan persekutuan. Nah ini berkumpul untuk memecahkan roti. Dan itu dilakukannya bukan sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Pada zaman itu dilakukannya tiap hari. Setiap hari. Dan ini yang tetap dilakukan di gereja ortodoks, terutama di biara-biara. Di monasteri liturginya diadakan setiap hari. Bukan 3 bulan sekali atau apa. Dan di dalam komunitas gereja untuk orang awam, setiap ibadah itu adalah untuk melaksanakan pemecahan roti ini yang disebut sebagai liturgi. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayatnya pasal 13 ayat 2. Kisah Rasul 13 ayat 2. Tolong bacakan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, saya baca di situ. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 yang diterjemahkan sebagai ibadah itu adalah kata liturgundon. Ya. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang kedua. 13 ayat 2. Liturgundon de afton tokirio. Baik. Ketika mereka berliturgi kepada Tuhan. Berliturgi. Kedistevondon dan berpuasa. Bukankah itu yang kita lakukan sebelum kita liturgi, kita apa? Puasa.
Jadi apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula, gereja purba, gereja zamannya para rasul ini tetap dilakukan dalam gereja ortodoks sekarang. Setiap minggu kalau kita memang siap mau perjamuan kudus, dari sore kita sudah bersiap untuk puasa, untuk bisa mengambil liturgi. Dan di dalam gereja ortodoks, yang disebut liturgi adalah perayaan perjamuan kudus. Bukan tata aturan ibadah, bukan. Jadi kalau apa yang dalam gereja Katolik disebut misa, di dalam gereja ortodoks itulah yang disebut liturgi suci atau liturgi ilahi. Nah itu yang berasal dari memecah-mecahkan roti tadi. Tapi di samping itu kalau kita kembali kepada Kisah Rasul pasal 2, ya. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-42 tadi, tolong bacakan. Kisah Rasul 2, 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Mhm. dan dalam persekutuan. Mhm. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Untuk memecahkan roti itulah perjamuan kudus, itulah liturgi suci. Dan kata berdoa itu doa-doa. Mereka bertekun dalam doa-doa. Berarti bentuk doanya sudah ada bentuknya. Ingat mereka orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu sudah punya bentuk doa-doanya. Mereka ada 3 kali sembahyang pribadi. Sembahyang pagi, sembahyang siang, sama sembahyang sore. Baik. Dan karena mereka orang Yahudi, pastilah sembahyang-sembahyang ini yang mereka lakukan. Baik. Hanya secara pelan-pelan sembahyang-sembahyang harian ini akhirnya diberi makna secara kristologis. Tidak total hanya mentah-mentah dari agama Yahudi, tidak. Akhirnya mengalami transformasi menjadi doa-doa Kristen yang tetap kita praktekkan di dalam gereja ortodoks sekarang. Baik doa yang 7 kali sehari yang mengikuti Mazmur dalam Mazmur 119 ayat 164. 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali sehari aku 7 kali memuji-muji sehari. Engkau. Dan ini bukan hanya diucapkan dalam nyanyian, itu dipraktekkan memang ada 7 kali sehari. Itulah sembahyang pola Nabi Daud. Pola Nabi Daud. 7 kali sehari. Ada lagi sembahyang pola Nabi Daniel. Di mana 3 kali 3 kali sehari. Ada lagi pola Nabi Musa. 2 kali sehari. Mengapa? Karena kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-30. Ayatnya yang ke-6 6, ya. sampai dengan ayat yang ke-9. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum. Nah, jadi ada tabir di Bait Allah itu. Lalu di situ ada peti perjanjian. Ya. Lalu ini mesbah untuk membakar ukupan, membakar dupa. Oke, teruskan. Di depan untuk pendamaian yang di atas ruang hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Terus Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan wangi dan wangi-wangian. Tiap-tiap pagi, apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. terus Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap. jadi Harun setiap harinya membakar dupa di situ pada waktu pagi dan pada waktu petang 2 kali sehari. Dan pada saat imam membakar ukupan inilah umat di luar sembahyang. Kita baca Lukas 1 ayat 9 dan 10. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di sana. Terus? Sementara itu seluruh umat berkumpul. Nah, jadi ketika imam membakar dupa, umat sembahyang. Padahal dalam Taurat tadi dikatakan pembakaran dupa itu dilakukan imam pada pagi dan
sore. Sore. Berarti sembahyangnya juga pagi dan sore. Sore. Berarti kalau gitu jumlah sembahyang harian yang dilakukan oleh umat waktu itu bisa meniru polanya Daud 7 kali sehari, bisa meniru polanya Daniel 3 kali sehari, sebagaimana kita baca di dalam kitab Daniel pasal 6. Coba kita baca ayatnya ke 10-11. Daniel 6 ayat 10-11. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari 3 kali sehari ia. berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Jadi ada 3 pola di sini. Pola 7 kali sehari, Baik. ya. Pola 3 kali sehari, dan pola 2 kali sehari. Dan biasanya kehidupan doa di monasteri itu, di biara, itu dilakukan menurut lingkaran doa yang 7 kali ini, ya, atau 3 kali. Ya. Jadi kita melihat bahwa gereja mula-mula melakukan doa-doa ini yang asalnya dari doanya orang Yahudi, akhirnya diberi makna secara kristologis, dan akhirnya itu menjadi doa gereja terus-menerus sampai sekarang di dalam gereja ortodoks. Di samping Baik. itu ada liturgi yang digunakan untuk ibadah tiap minggunya, atau Baik. pada waktu merayakan perayaan-perayaan besar. Dan Kita liturgi. Nah, liturgi ini yang awal sekali yang tadinya bersifat oral, ya, bersifat lisan, dilakukan tanpa ada catatan buku, lama-lama itu berkembang, ditulis, dikompilasi oleh Yakobus, oleh Yakub. episkop pertama di Yerusalem itu. Dan liturgi ini kita rayakan tiap tanggal 27 Oktober setahunnya pada waktu kita memperingati peringatan Rasul Yakobus ini. Dan dari liturginya Rasul Yakobus ini diperkembangkan sedikit oleh strukturnya sama, tetap sama. Diperkembangkan adalah kidung-kidungnya atau doa-doanya. Itu oleh Yohanes Chrysostomos pada abad keempat. Dan pada keempat juga itu diperkembangkan lebih jauh lagi dengan doa-doa yang lebih panjang oleh Bapak Suci Basilius Agung. Baik. Dan ibadah inilah yang tetap dipelihara di dalam gereja ortodoks. Jadi kalau ingin tahu gimana sih ibadahnya gereja mula-mula, datanglah ke gereja ortodoks. Iya, datang aja ya. Untuk melihat, Melihat. boleh datang, ya boleh. Masa orang datang kok tidak boleh? Kalau ada orang mengatakan kalau orang yang bukan ortodoks tidak boleh datang ke ibadah ortodoks, itu bohong. Saudara dipersilakan datang, hanya memang saudara tidak bisa mengambil perjamuan kudus. Sebab untuk mendapatkan perjamuan kudus, saudara harus dibaptiskan secara ortodoks. Gitu ya. Baik. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Kemudian ada juga pendapat di luar sana, apakah rasul-rasul di zaman tersebut sudah menggunakan Alkitab, Romo? Ya belum lah. Belum ya. Karena ajarannya ajaran lisan. Betul. Kitab apa? Kalau mereka mengutip itu mengutip dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Tapi karena mereka itu menceritakan berita, coba kita baca dari laporan Lukas. Baik. Di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia. Nah, ini Lukas menulis Injilnya itu kepada salah seorang anggota gereja yang sangat terpandang di situ. Maka disebut yang mulia. Terus Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa. Nah, pada zaman itu ada orang yang ingin menulis, menyusun berita tentang peristiwa. Nah, peristiwa ada dulu. Peristiwa apa? Peristiwa Yesus. Peristiwa Yesus. Kisahnya, penyalibannya, kebangkitannya. Ini peristiwanya ada dulu. Terus? Baik. Yang dari semula
yang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Terus? Seperti yang disampaikan kepada kita Nah, peristiwa itu disampaikan kepada umat oleh siapa? kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan. Nah, peristiwa itu diceritakan kepada umat secara lisan, bukan kitab loh ya. Secara lisan. Secara lisan oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa mereka? Ya para Para rasul. rasul. Jadi awalnya para rasul menyampaikannya secara lisan. Baik. Peristiwa tentang Yesus. Terus? Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa, Nah, Lukas merasa bahwa ini perlu, ini ada bukunya ini. Sebab kalau hanya secara lisan saja nanti lupa orang. Maka Lukas mengadakan apa? setelah aku menyelidiki Menyelidiki dengan seksama dari asal mula, dari asal mulanya ya di Yerusalem, di Israel. Karena Lukas tinggalnya di Syria, di Antioquia, jadi tidak jauhlah ke Yerusalem. Mungkin dia menemui Bunda Maria, bertanya mengenai bagaimana dia datangi malaikat Gabriel, lalu Bunda Maria cerita, lalu dicatat oleh dia. Mungkin dia menemui Zakheus, ditanya bagaimana dia bertemu Yesus, menceritakan bagaimana dia memanjat pohon. Dari situ dia menyelidiki satu persatu dari mulanya, lalu dia punya bahan, dibawa pulang ke Antioquia, lalu aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Baik, baik. Jadi dibukukannya itu adalah berasal dari tradisi lisannya para rasul. Jadi Injil itu bukan kitab yang gedebuk turun dari langit, enggak. Injil itu adalah berita keselamatan dan pengampunan dosa melalui peristiwa Yesus, terutama melalui ajarannya, penyalipannya, kematiannya, kebangkitannya dari antara mati, serta naiknya ke surga. Itu. Baik, Romo. Saksi matanya jelas ya, Romo ya. Iya, terus? Baik, pertanyaan selanjutnya, seiring bertumbuhnya gereja, Romo, mengalami sebuah pergumulan. Mengapa gereja yang dianiaya justru semakin berkembang pesat? Ya, karena pertama menunjukkan bahwa berita tentang kebangkitan itu benar. Benar. Sebab orang tidak tahu, kalau itu cerita bohong, orang-orang tidak akan mau mempertahankan kebohongan. Betul. Coba berita tentang kebangkitan Yesus ini, tentang penyalipannya ini bohong dan tidak pernah terjadi, gereja udah mati dari dulu. Iya. Nah, dengan makin dianiaya, makin bertumbuh, menunjukkan kebenaran ajaran Injil itu. Betul. Itu pertama. Yang kedua, karena Kristus juga berjanji di dalam Matius 16 ayat 18 tadi. Bacakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Aku akan mendirikan gerejaku. Terus? Dan alam maut tidak akan menguasai. Alam maut tidak dapat menguasai gereja. Alam maut itu, pintu gerbang alam maut itu dunia kegelapan. Dengan aniaya, dengan munculnya bidat, dengan macam-macam kemartiran, tetap gereja bertahan karena Kristus yang menjanjikan gerejanya tidak akan bisa dipunahkan oleh alam maut ini. Baik. Okay. Kemudian bagaimana kesaksian iman para martir membentuk identitas gereja? Ya, tentunya kesaksian para martir, kehidupan mereka itu memberi kekokohan kepada gereja. Baik. Untuk tidak takut dengan halangan apapun, sebab Alkitab mengajarkan bahwa Injil itu akan dihalangi. Injil akan dihalangi. Dan orang akan dianiaya karena percaya Injil. Coba kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya.
kasus ISIS, pembantaian orang-orang Kristen di Nigeria, pembantaian orang Iya. Kristen di Sudan Selatan, pembantaian Kristen di mana-mana ada pembantaian, tapi gereja tetap bertumbuh. Dan orang tidak mengerti bahwa gereja makin dianiaya makin bertumbuh. Makin dia justru makin bertumbuh ya, Romo. Makin dianiaya makin bertumbuh, makin dihalangi makin bertumbuh. Hmm. Orang tambah tanya kenapa dihalangi, apa yang kamu takutkan, kan gitu. Iya. Ya. Nah ini makanya dikatakan kenapa itu menjadi membentuk identitas gereja, terutama gereja ortodoks ya. Hmm. Pada waktu zamannya pemerintahan komunis di Rusia, selama 70 tahun ada 40 juta manusia ortodoks yang dibantai. 40 juta. Dan akhirnya pemerintahan komunis ambruk, kekristenan berkembang lagi gitu loh. Iya, betul. Bukannya makin hilang gitu kan. Mungkin di lokal-lokal tertentu bisa hilang. Tapi secara keseluruhan gereja tidak akan bisa hilang. Gereja karena Kristus menjanjikan alam maut tidak dapat Menguasai. menguasainya. Ya, Baik. oke. Kemudian adalah terkait tentang tradisi apostolik. Hmm? Banyak orang mengaku kembali ke ajaran mula-mula. Apa yang membedakan tradisi apostolik gereja ortodoks dari sekedar membaca Alkitab secara sendiri-sendiri? Begini, tradisi apostolik itu jadi para rasul mengajarkan praktek-praktek dan ajaran. Bagaimana membaptiskan, bagaimana ibadah. Baik. Bukan dengan ada bukunya, enggak. Mereka mengajarkan, dipraktekkan kepada para muridnya. Contohnya, Rasul Yohanes itu punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus. Baik. Nah, Polikarpus, iya, jadi dari para rasul itu diterima oleh muridnya Pak Polikarpus. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus dan dia yang mencatat banyak sekali. Saya punya bukunya tebal sekali mengenai praktek-praktek gereja, cara ibadah dan lain-lain. Jadi ini jadi ibadahnya gereja itu bukan dikarang-karang oleh robot di tempat-tempat tertentu pada waktu tertentu, tidak. Berasal dari apa yang diterima dari Para rasul. Kristus melalui para rasul pada rasul yang lain. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 pasal yang ke-11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Apa kata Paulus? Yang telah kuteruskan padamu, hai orang Korintus, telah aku terima dari telah aku terima. Telah Berarti baik. Paulus ini tidak mengajak ngarang-ngarang sendiri, dia menerima dari para rasul sebelumnya. Baru apa yang diterima dari para rasul ini diteruskan kepada umat. Lah para rasul sebelumnya itu menerimanya langsung dari Kristus gitu loh. Itulah tradisi itu. Itulah tradisi ya. Nah apa terusan? Apa yang diterima itu? telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang Nah ini tradisi tentang ibadah perjamuan kudus. Perjamuan kudus ya. Ya kan ini pada malam Yesus akan diserahkan, Baik. dia memecah-pecah roti. Roti, ya. Berarti kalau begitu, tradisi ajaran maupun tradisi praktek keibadahan itu diterimanya dari mata rantai, dari rasul ke muridnya, muridnya ke muridnya, muridnya ke muridnya, dan semuanya diterima, dipelihara oleh gereja selama 2000 tahun ini tanpa diubah dan dikurangi di dalam gereja ortodoks. Jadi ini bukan karangan, bukan mengikuti perkembangan masyarakat yang ada lalu kita masukkan band kita, itu tidak ada dulu itu. Ya. Modernisasi ya, Romo. Ya, jelas ya. Jelas, Romo. Baik. Kemudian, bagaimana kita sebagai umat modern bisa menjaga iman yang sama dengan gereja mula-mula? Ya tetap setia kepada apa yang dilakukan gereja. Harus setia ya, Romo. Di dalam gereja ortodoks, apa yang inti, apa yang merupakan tradisi suci, itu kita tidak bisa berubah. Baik. Yang berubah itu bukan intinya, cara penyampaiannya bisa berubah. Umpamanya, Romo, apakah kita bisa pakai gitar?
Untuk liturgi suci sudah ada kidung-kidungnya sendiri yang mempunyai makna sendiri yang tidak bisa berubah. Tapi kalau kita mau kumpul-kumpul, mau nyanyi-nyanyi, mau Bible study, ya boleh pakai gitar, yang larang siapa? Kan itu tidak mengubah-ubah apa yang sudah ada. Baik. Jadi ini tradisi modern lah kita kan. Baik. Itu boleh dilakukan di luar konteks liturgis yang kita berterimanya melalui tradisi suci itu. Tidak bisa begitu. Udah bisa begitu ya. Ya. Baik, baik. Nah, kemudian lanjut dari itu, Romo, ada pendapat juga di luar sana yang mengatakan atau mengaitkannya dengan ayat Mazmur seperti Daud melompat-lompat dan menari. Bagaimana gereja Ortodoks memandang hal ini? Daud itu menari bukan waktu ibadah. Bukan waktu ibadah. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan ya, Romo? Nah kalau ibadah menari-menari di Bait Allah dilempari batu sama imam. Baik, baik. Coba kita baca kita baca 2 Samuel pasal 6. Ayatnya yang ke-1 lah sampai ayat yang ke-6. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubi. Ya, terus? Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang Jadi tabut Allah, tabut perjanjian ditaruh di atas kereta. setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Nah, kereta berjalan ini di tengah jalan ini membawa tabut perjanjian menuju Yerusalem. Terus Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Terus Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan. waktu apa? Waktu mengarak peti perjanjian dipindah dari rumahnya siapa tadi? Rumah Abinadab menuju ke Yerusalem. Jadi ini bukan sedang ibadah dipimpin imam, bakar korban. Baik, Romo. Tapi sedang berjalan gitu loh. Kalau kita pergi ke Ethiopia ya, di Ethiopia, orang-orang Ethiopia itu Baik. ibadahnya tidak jauh berbeda dengan kita. Tapi di luar mereka bawa genderang besar, penari meloncat-loncat. Tidak jadi masalah, itu bukan dalam ibadah. Sesuai ibadah. Baik, baik. Selesai ibadah. Nah kita mau begitu ya silakan, tapi bukan pada waktu liturgi minggu. Mau di luar, di Afrika juga gitu. Di Afrika juga. Orang-orang Ortodoks yang di Afrika ya, mereka menari. Mau menyambut perjamuan kudus, ada musik, ada genderang, mereka menari deh. Untuk datang ke depan untuk ambil perjamuan kudus. Itu tidak masalah, karena itu tidak mengganggu gitu loh. Bukan menari itu wujud ibadahnya, bukan. Wujud ibadahnya adalah liturgi. Jelas ya? Jelas. Baik. Pertanyaan terakhir, Romo. Jika umat mula-mula dikenal oleh kasih, kesatuan, dan pengorbanan, bagaimana kita bisa menerapkan itu di zaman yang serba individualisme? Ya kemarin tuh ada di Medan dan anak-anak Hanarim, anak pemuda kita. Oh, iya. Ada banjir kan. Mereka apa? Setiap hari mereka masak, memberi makan kepada orang-orang yang sedang ini. Itu kan. Nah, kita juga di sini di Jakarta ini kadang-kadang kita berkunjung ke rumah yatim piatu, menolong orang dan yang kekurangan. Ya, itu adalah merupakan sesuatu teknis saja. Ada kemauan dan tidak kita kalau ada sesuatu di dalam masyarakat kita campur tangan untuk menolong orang yang dalam kesusahan atau tidak. Cuma itu saja. Baik. Ya. Baik, Romo. Baik, usai sudah hari ini percakapan kita membahas tentang gereja mula-mula. Terima kasih Romo Episkop Daniel. Terima kasih, Tuhan memberkati kamu, memberkati ke semua yang baik, terima kasih yang menonton. Terima kasih ya. Penjelasannya yang sangat dalam dan kaya.
Semoga kita semakin memahami bahwa gereja kita bukanlah hasil temuan baru, tetapi akar iman yang sudah tertanam dari zaman para rasul atau gereja mula-mula. Buat semua penonton, jangan lupa like, subscribe, ya, jangan lupa juga follow ya, teman-teman ya. Ada orang yang menanya, Romo kenapa tidak terbuka untuk kepada gereja yang asli? Yang asli mana lagi? Ini asli kok suruh cari yang asli gimana? Baik. Oh, ini gereja mula-mula, ini gereja mula-mula. Lahirnya di Yerusalem. Emangnya ada gereja lahir di mana? Betul, justru ini yang asli ya. Iya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi ya, untuk reminder saja buat teman-teman yang tertarik dengan pengajaran ortodoks, langsung saja bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Baik, terima kasih. Kita tutup hari ini atas nama Bapa dan Putra dan Ya Roh Kudus. Amin. Otis